Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, shalom. Kita kehilangan waktu untuk bersama kumpul, tapi marilah kita dipersatukan sekarang di dalam perenungan saat ini. Bapak Ibu, saya mengajak Anda mengingat surat Kolose pasal 4 ayat 2 yang mengatakan, bertekunlah dalam doa dan pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Bertekunlah dalam doa. Bapak-bapak, ibu-ibu, title daripada renungan kita adalah Being Present to God. Ya. Kalau kita lihat kenyataan hidup saat ini, kita lihat ini banyak orang stres saat ini. Stres itu sebabnya macam-macam. Ya. Ini jeda yang besar buat kita. Tapi stres terjadi karena orang sudah terbiasa mengejar-ngejar sesuatu. Orang mengejar sasaran ini dan itu. Target oriented istilahnya. Berorientasi pada target, pada sasaran, pada pencapaian. Inilah masyarakat yang sangat mengejar-ngejar sesuatu. Maklum, negara berkembang. Lapis lebih itu bukan hanya kita mengejar sesuatu, kita punya benak juga benak yang mengejar sesuatu. Target oriented mind katanya. Busy time, busy mind. Terus menerus sibuk. Mengejar pekerjaan ini, anak sekolah supaya berprestasi, berprestise, dan seterusnya. Akibatnya dalam kondisi seperti itu, begitu ada jeda, kita merasa kaget dan tidak tahu mesti bikin apa. Seakan tidak ada yang bisa didapatkan, diraih, dan ini kita mungkin kecewa. Apalagi kalau penghasilan turun. Lalu kalau dulu menjadi suami part-time, istri part-time, hanya ketemu satu hari, hanya 5-6 jam dalam kondisi terbuka, berpakaian rapi dan ngobrol. Sekarang dari pagi sampai sore, sampai besoknya mungkin bersama terus. Kelihatan semua aslinya. Nah, Bapak Ibu, begitu kita menjadi manusia yang selalu mengejar dan sibuk, maka ketika kita berdoa, kita juga tidak bisa lepas dari cara berpikir, kerangka pikir seperti itu. Doa adalah untuk mencapai satu sasaran tujuan tertentu. Ada yang dikejar dan doa adalah caranya. Dan karena itu buat kita doa memang jeda sesaat. Tapi kemudian lari kembali mengejar sasaran itu. Dengan kata lain kita suka kerja, suka aktif, suka lari, suka bicara. Suka berargumen daripada sekedar hadir, diam, hening, dan menanti. Apalagi di depan Tuhan. Nah, ada beberapa hal yang kita perlu catat. Pertama, memisahkan hidup doa dan hidup sehari-hari menjadi hal yang dianggap normal. Doa adalah satu bagian kecil dari hidup sehari-hari. Dampaknya adalah kita di luar waktu doa, kita tidak hadir di depan Tuhan. Kita hanya hadir di depan Tuhan, present to God, only in prayer. Only ketika kita berdoa, kita merasa di dekat Tuhan, di depan Tuhan. Jadi kita setelah itu, ya kita bekerja dengan apa yang kita mau kejar. Tuhan jauh di sana melindungi, melihat. Tetapi untuk urusan sehari-hari ya kita kecewa, sedih, marah, berhasil dan lain-lain. Nanti ada saat kita kembali lagi pada Dia di penghujung hari atau di awal. Kalau digambarkan metafor kita ini bagaikan anak kecil yang hanya datang pada mamanya minta makan, minta dipeluk, setelah itu lari lagi main di kebun, lain bola dan ini. Tidak mau cari mama, tidak pusing. Begitu capek baru cari mama kembali, minta makan, dimandikan. Itulah pertama dampak kalau kita melihat doa seperti itu. Tapi Kolose mengatakan tidak demikian seharusnya. Kolose mengatakan seharusnya bertekun dalam doa. Apa artinya? Kalau kita berpikir, kalau gitu doa adalah saat untuk bersyukur, memuja Tuhan, tapi juga untuk meminta. Doa adalah cara terbaik meminta pada Tuhan apa yang kita butuhkan. Menyampaikan kerinduan kita, menyampaikan tangisan kita, menyampaikan apa yang kita kejar. Bahkan ada kata jangan jemu-jemu berdoa. Terus berdoa. Cerita yang dipakai adalah seorang hakim yang terus-menerus diganggu seorang wanita. Untuk
mendapatkan apa yang dia inginkan. Sampai akhirnya hakimnya ngalah. Padahal hakim itu hakim yang tidak takut Tuhan katanya. Tapi apakah memang itu yang diajarkan Alkitab? Tuhan tempat kita meminta. Doa adalah cara untuk meminta demi apa yang kita dapatkan. Saudara, sebagian besar orang masih begitu, bukan? Tidak salah meminta buat Tuhan. Tapi ini menjadi satu hal yang doa itu bukan saat hening berada di depan Tuhan, tapi datang untuk mengharapkan berkat Tuhan. Kadang-kadang lebih dari mencari si pemberi berkat. Dalam kasus Elia, kita belajar satu hal. Dia merasa gagal sebagai hamba Tuhan. Padahal dia sudah kurbankan banyak, dia bayar harga. Dan pada waktunya dia bahkan sudah mikir mati saja. Dan akhirnya dia pergi di atas gua di gunung. Ketika Tuhan datang di sana, pada saat itu dia berdiri di depan Tuhan. Yang ada adalah kesejukan, angin sepoi-sepoi. Bukan goncangan bumi, gempa bumi, atau badai. Kehadiran Tuhan di dalam keheningan, kebersamaan, ketenangan, kesejukan. Ini buat kita menarik catatan ketiga ini. Jadi bukan doa dipisah dari hidup sehari-hari. Untuk sehari-hari ya urusan saya. Nanti ketemu Tuhan balik lagi. Bukan doa atau ketemu untuk meminta pada Tuhan. Mengubah hati Tuhan. Tapi doa seperti lihat Eliat saat untuk berada dekat dia, menikmati kehadirannya, berdiam diri, hening. Ya, itu yang paling menarik. Dan yang keempat, barangkali yang perlu kita catat, doa bertekun adalah bukan bertekun untuk meminta Tuhan diubah, hatinya diubah, dunia berubah, perjalanan hidup berubah, orang lain berubah. Doa seringkali yang baik adalah dimulai dengan, mungkin Tuhan tolonglah saat ini. Ubah saya. Apa yang harus kuubah untuk menyenangkan hatimu? Apa yang harus kuubah? Aku lebih merasakan pelukan dan kehangatan di dekatmu. Bukan untuk mengubah Tuhan, bukan membujuk Tuhan. Bukan untuk memaksa Tuhan. Bukan untuk mendorong Tuhan ke arah yang kita inginkan. Doa adalah keinginan, kerinduan untuk hadir di depan Dia. Kalau nggak dapat apa-apa pun sudah cukup. Kalau menyampaikan permintaan itu karena kita memang tahu kita boleh meminta. Silakan. Cuman apakah dia akan berikan yang terbaik menurut kita belum tentu. Doa adalah satu pengakuan. Kau tahu apa yang terbaik buat saya. Kau tahu apa yang harus kuubah. Kau tahu aku ingin memelukmu. Dan ingin merasakan kehangatan kuasamu. Doa adalah keinginan menghadirkan diri di depan Tuhan. Membawa hadiah bagi Tuhan. Ini diriku. Ubahlah aku. Sehingga orang yang sungguh-sungguh doa bertekun itu memiliki kerinduan untuk kebersamaan dengan Tuhan. Relasi dengan Tuhan. Saya pakai istilah keintiman dengan Tuhan. Lebih daripada mendapatkan apa-apa dari Tuhan. Seakan kita katakan, kalau apa yang kuminta tidak kau berikan, ini pun sudah luar biasa. Pemberianmu sudah banyak bagiku. Doa adalah saat kita menyatakan, aku tahu dalam hidup aku tidak sendiri. Dan kau selalu menungguku datang memelukmu. Dan ini yang ingin kau lakukan. Jadi saudaraku, bagaimana? Mau hadir di depan Tuhan, mulailah dengan kerinduan. Kita dapat segala sesuatu, tanpa itu hidup kosong. Setengah jam lagi sebelum hidup berakhir, itu akan jadi paling penting. Buat apa yang bagi anak kita, pasangan hidup, semua yang kita kasih, itu yang penting. Bukan dia punya segala-gala. Bukan dia dapat apa dari Tuhan. Tapi kita bisa datang untuk memberi diri pada Tuhan. Supaya orang kita kasih memberi diri pada Tuhan. Merasakan pelukannya dan memeluk Tuhan. Itulah yang Dia inginkan dari kita. Dan berkat anugerah setiap hari melimpah. Bukan karena apa yang kita peroleh. Tapi apa yang kita berikan pada Dia. Yaitu hati kita, batin kita, seluruh hidup kita.
Lalu kalau ada kesusahan bagaimana? Kembali lagi saudara-saudaraku, kesusahan biarlah ketika menggumul itu ada saat doa. Bagaimana kalau ada sehari-hari ketika memotong wortel kita ingat ini wortel dari Tuhan, kita berdoa. Ketika memandikan anak yang tidak bisa diam, kita ingat Tuhan, kita juga sering kali tidak diam. Susah diatur Tuhan. Ketika kita berbaris menunggu giliran, kita ingat juga. Seringkali Tuhan menunggu. Setiap saat adalah saat doa. Bukan hanya ketika kita berlutut di gereja atau kita bersama keluarga saja. Setiap saat adalah saat-saat merasakan dirinya. Menunggu kita datang pada Dia. Saudaraku, semoga kita memikirkan keindahan doa dan minta pada Dia. Apa yang harus kuubah hari ini Bapak? Tuhan berkati Anda. Amin.